kelompok 3 akan membahas eksternalitas dalam podcast Ekonomi Santai. Perkenalkan, nama saya Saifah Fatimah dengan NIM 02402009 dan teman saya Mas Alfiatul Rohama dengan NIM 02402038. Saya Siti Fatimah dengan NIM 02402011. Saya Ananda Lestari Sofiana dengan NIM 02402003. Saya Maulida Nurrahma dengan NIM 02402010. Saya Salindri dengan NIM 02402016. Saya Febiana Putri Hamas dengan NIM 02402015. Saya Naldi dengan NIM 02402031. sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan podcast kami. Halo semuanya, selamat datang di Ekonomi Santai, tempat kita ngobrolin tentang ekonomi tanpa pusing kucing. Kali ini kita akan bahas salah satu topik yang ternyata diam-diam itu terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu eksternalitas. Nah, sekarang aku nggak sendirian, di sini sudah ada 4 teman yang menemani kita ngobrol hari ini. Yuk kenalan dulu. Hai, aku Saifah. Baru tahu nih, ternyata nyalain motor kelamaan pagi-pagi bisa jadi eksternalitas negatif loh. Kirain cuma bikin tetangga melek aja, tapi ganggu juga ya. Halo guys, aku Fatin. Aku sih percaya banget kalau kebaikan itu menular, termasuk kebaikan yang sifatnya eksternalitas positif gitu. Hai, aku Feby. Dulu sempat mikir, eksternalitas itu nama penyakit, ternyata efek domino dari kegiatan seseorang ya. Hai, aku Alfi. Aku selalu percaya ekonomi itu nggak melulu soal uang, kadang juga bau gorengan yang menyebar ke rumah tetangga. Nah, sebelum makin lanjut, yuk kita bahas eksternalitas itu sebenarnya apa sih? Eksternalitas secara sederhana ya, eksternalitas yaitu dampak dari aktivitas seseorang terhadap orang lain yang tercermin di harga atau transaksi. Contoh nyata banget nih, ada orang bakar sampah depan rumah. Nah, buat dia sih urusannya udah beres, tapi baunya gimana? Baunya nyebar ke tetangga atau ke satu RT kan? Tahu ya, orang bikin konten TikTok di taman, tapi kita lagunya keras-keras. Yang sih happy ya, yang lain jadi keganggu. Gitu sih. Nah, itu semua kan contoh eksternalitas negatif, dampak buruk bagi orang lain. Tapi tenang kok, ada eksternalitas yang bersifat positif. Contohnya seperti apa tuh yang positifnya? Misalnya nih, ada orang nanam banyak pohon di depan rumah. Selain bikin rumahnya jadi adem, tetangga juga dapat udara yang lebih segar. Atau seperti kita vaksinasi, kita jadi lebih terjaga, tidak gampang sakit. Terus juga orang-orang di sekitar juga akan aman kan? Dan semua itu terjadi tanpa orang-orang membayar. Itulah eksternalitas, ada efeknya, ada baik dan buruk. Terus cara kita mengurangi eksternalitas negatifnya itu seperti apa ya? Biasanya sih ya, pemerintah itu turun tangan, bisa lewat aturan, pajak, atau denda. Kayak pabrik yang ngeluarin polusi dikenakan pajak polusi, kayak gitu. Nah, kalau kegiatan yang bersifat positif itu malah dapat insentif, misalnya yang pakai energi ramah lingkungan. Ya, intinya semuanya itu pemerintah berusaha jaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Soalnya ya, kalau cuma ngandelin pasar doang, hal-hal kayak gini tuh sering banget nggak keurus atau disepelein. Padahal bisa berdampak jangka panjang loh. Nah, terus kita sebagai seorang individu, apa yang harus dilakukan ya? Mulai dari hal kecil aja seperti kita jangan membuang sampah sembarangan. Atau rawat tanaman di depan rumah, biar adem dan tetangga juga kedapatan enaknya. Dan selalu ingat, yaitu tindakan kecil bisa berdampak kepada orang lain. Kalau dampaknya positif sih itu lebih baik ya.
Tapi kalau dampaknya negatif kan bisa jadi masalah ya. Oke, benar banget. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, eksternalitas secara sederhananya adalah efek samping sosial dari kegiatan seseorang. Ada yang baik, ada juga yang buruk. Nah, itu semua perlu kita sadari supaya kita bisa hidup berdampingan dengan nyaman. Yap, ekonomi itu nggak selalu tentang duit mulu, tapi juga soal gimana kita menjaga sekitar. Ya, kadang juga yang paling berpengaruh banget hal-hal kecil nggak kelihatan. Kadang juga yang paling ngaruh banget justru hal-hal kecil yang nggak kelihatan. Nah, setuju banget. Semoga setelah kita ngobrol hari ini, kita semua bisa lebih peka terhadap sekitar kita. Karena setiap tindakan itu memiliki arti, bukan untuk diri kita sendiri, tapi buat orang lain juga. Oke, terima kasih buat Feby, Saifa, Fatim, dan Alfi yang sudah memberikan pemahaman tentang eksternalitas. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah dengerin sampai akhir. Sampai bertemu lagi bersama kami di obrolan Tetap Santai, Tetap Mikir. See you guys. Terima kasih telah menyaksikan podcast kami. See you. Terima kasih telah menyaksikan podcast kami. See you. Minggu depan. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan membahas eksternalitas dalam podcast ekonomi santai. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan membahas eksternalitas dalam podcast ekonomi santai. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan membahas eksternalitas dalam podcast ekonomi santai. Perkenalkan, saya Fatima dengan NIM 024029 dan teman saya Saya masih Rafiatul Kamal dengan 024028. Saya Siti Fatimah dengan NIM 024029. Saya Andrew Sofian dengan 024003. Saya Maulid Rahman dengan 024002. Saya Salidi dengan NIM 024216. Saya Fajar Rahmat dengan NIM 024012. Saya nanti dengan 94 Sekian perkenalan dari kami. Kita lanjut ke podcastnya gitu kan? Ya sama dengan podcastnya. Terus aku intro. Ya, biasa. Podcast kami. Kita suara apa? Podcast kami. Itu kan.